Kisah ini berawal dari pasangan muda, Abdul dan Olive. Mereka menikah sudah 5 tahun lamanya. Bahkan mereka sudah mempunyai satu putra berusia 3,5 tahun, bernama Rio. Abdul adalah lelaki yang baik, tanggung jawab, dan pekerja keras. Dia bekerja sebagai pengawas proyek, sedangkan Olive berperan sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan mereka bisa dibilang biasa-biasa saja, sebatas cukup. Sudah mempunyai rumah tinggal sendiri dan motor untuk transportasi. Akan tetapi, kerjaan Abdul semakin lama semakin banyak. Abdul jarang sekali bisa berkumpul keluarga. Sedangkan Olive ingin sekali menghabiskan waktu bersama keluarga. Abdul yang dulunya pulang setiap hari menjadi seminggu sekali. Bahkan sekarang sebulan sekali Abdul bisa pulang. Itu pun hanya 1-2 hari saja. Masa libur itu digunakan Abdul untuk beristirahat di rumah. Abdul memang memenuhi kebutuhan lahir Olive. Akan tetapi, dia melupakan kebutuhan batin istri cantiknya itu. Olive bahkan bilang ke Abdul supaya Abdul berhenti dari pekerjaannya. Olive berharap Abdul bisa cari pekerjaan yang bisa membagi waktunya dengan keluarga kecilnya ini. Sebetulnya Abdul juga berharap seperti itu, tetapi dia belum bisa. Di luar sepengetahuan Olive, Abdul melamar di beberapa perusahaan supaya dia bisa menuruti permintaan istri cantiknya itu. Akan tetapi sampai saat ini belum ada perusahaan yang menghubunginya. Akhirnya Abdul kembali pergi kerja. Tak lama Abdul pergi dari rumah, datanglah kakak kandung Abdul. Dia bernama Wahyu. Wahyu tak sengaja mendengar tangisan Olive dari depan pintu rumahnya. Tak hanya Olive, Rio sang keponakan pun terdengar menangis. Wahyu pun mengetok pintu dan memanggil Rio. Tak lama berselang, pintu pun dibuka. Terlihat Olive dengan mata sembabnya itu, dan dia melihat Rio. Rio masih dalam kondisi menangis di ruang tamu, tanpa aba-aba. Wahyu pun masuk dan mengendong Rio. Dia coba menenangkan Rio. Rio pun berangsur terdiam di gedung Wahyu. Wahyu pun menanyakan Abdul kepada adik iparnya itu. Olive menjelaskan bahwa Abdul sudah pergi kerja lagi. Sambil terisak-isak melihat kondisi yang kurang mengenakan ini, Wahyu mengajak Olive untuk masuk ke dalam rumah saja. Tak enak jika dilihat tetangga. Di dalam, Wahyu mencoba memberi pengertian ke adik iparnya. Olive pun berhenti menangis. Setelah Olive mulai tenang, Wahyu mencoba menengahi permasalahan mereka berdua. Olive pun menjelaskan tentang Abdul, dan dia juga menjelaskan kemauannya. Wahyu sejenak terdiam. Wahyu berkata bahwa tidak ada yang salah dari semua ini. Hanya saja butuh pengertian dari keduanya. Olive, yang sudah mulai kembali biasa lagi. Wahyu pun tenang. Wahyu izin mengajak Rio untuk sebatas jalan-jalan sebentar. Dia ingin menyenangkan keponakannya itu. Setelah beberapa saat, Wahyu dan Rio pulang. Rio tampak ceria diajak Wahyu jalan. Wahyu pun pamit pulang. Setelah 3 hari, Wahyu yang habis pulang dari pasar, kembali ke rumah Olive. Wahyu ini bekerja sebagai pedagang sayur di pasar induk. Dia membawakan sayur mayur juga untuk Olive masak. Wahyu berniat mengajak Rio jalan-jalan lagi. Rio pun sangat senang mendengar ajakan Wahyu itu. Olive tiba-tiba berucap, "Abang bawa mobil kah?" Tanya Olive. "Iya, Liv. Abang baru pulang dari pasar." Jawab Wahyu. "Bang sekalian dong, ajak aku jalan juga. Jangan Rio aja," ucap Olive. Wahyu yang mendengar itu langsung mengiyakan. Dia juga kasihan ke Olive. Akhirnya mereka bertiga pun jalan bersama. Mereka pergi ke taman kota. Olive, yang sudah lama tak jalan-jalan, sangat senang sekali. Sepanjang jalan Olive dan Wahyu saling berbincang. Sesekali Wahyu mencuri pandang ke adik iparnya itu. Olive sangat cantik, apalagi saat tertawa seperti ini. Meskipun begitu, Wahyu sadar Olive adalah adik iparnya. Tapi Wahyu nampak mulai punya rasa dengannya. Memiliki paras yang cantik, kulit putih, hidung mancung, tinggi semampai, serta bodi montok dan padat. Tak mungkin ada yang tak suka. Tapi Wahyu hanya bisa melihatnya saja. Saat sudah sampai di taman kota, Rio yang nampak asik main sendiri. Sedangkan Olive dan Wahyu duduk berdua mengawasinya. Di situ Wahyu mulai merayu adik iparnya itu.
Meskipun Wahyu hanya sebatas iseng-iseng, tapi ternyata Olive menanggapi dengan serius. Olive pun menyandarkan kepalanya di pundak Wahyu. Wahyu pun nampak bingung. Wahyu tak menyangka bisa menjadi seperti ini. Di satu sisi Wahyu tak anak dengan Abdul adiknya. Di satu sisi, jiwa laki-laki Wahyu meronta-ronta, ingin bermain bersama adik iparnya yang cantik ini. Akhirnya Wahyu mengikuti jiwa lelakinya itu. Dia tidak menolak dengan sikap Olive kepadanya. Setelah beberapa saat mereka pun memutuskan untuk pulang. Di sepanjang jalan mereka saling mengobrol romantis. Bak, pemuda yang sedang kasmaran. Sesampainya di rumah, Wahyu menggendong Rio yang sembari tadi tertidur di mobil. Wahyu mengendongnya untuk menidurkan Rio di kamar. Saat akan pulang, Wahyu melihat Olive menutup pintu rumahnya. Wahyu pun tersenyum tipis. Wahyu mengerti maksud dari iparnya itu. Wahyu pun berjalan pelan-pelan mendekatinya yang berdiri di belakang pintu. Mereka pun beraksi di sofa ruang tamu. Wahyu begitu semangatnya dengan mengeluarkan beberapa jurus. Setelah beberapa jam mereka bermain, mereka nampaknya sudah lelah. Wahyu pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang, Wahyu memberikan beberapa uang untuk iparnya itu. Sepanjang jalan Wahyu begitu bahagia. Tak terbayangkan sebelumnya, Wahyu dapat kesempatan itu. Sampai di rumahnya Wahyu pun terus bersenandung, menggambarkan betapa bahagianya dia. Istrinya pun bingung melihat sikap Wahyu. Wahyu pulang tak bawa duit, dengan alasan rugi, tetapi dia bahagia. Istrinya pun sedikit menaruh curiga dengan sikap Wahyu itu. Hari pun berlalu, esoknya Wahyu kembali datang ke rumah Olive. Wahyu membawakan mainan untuk Rio dan membawa sayuran untuk Olive. Olive sangat senang tahu Wahyu datang kembali. Olive pun bersiap menyambutnya. Wahyu mengendong Rio dan memberikan mainan untuknya. Setelah itu Wahyu mendudukkan Rio di depan rumah dengan menyalakan mainan barunya itu. Rio sangat senang dengan mainan barunya itu. Dia memainkan mainan pemberian Wahyu itu. Sedangkan Wahyu masuk rumah dan bermain dengan mamanya. Wahyu tak membuang kesempatan itu dengan sigap. Wahyu bermain dengan banyak gaya. Setelah selesai, Wahyu berpesan ke Olive. Dia tak bisa tiap hari ke sini. Dia takut istrinya akan curiga. Tetapi Wahyu janji, dia akan segera ke sini saat kondisi lengah. Olive pun mengiyakan ucapan kakak iparnya itu. Meskipun pun kini Wahyu tidak datang setiap hari, tapi Wahyu bisa menyenangkan hati mereka. Wahyu sering mengajaknya jalan jika ada kesempatan. Sampai suatu ketika saat Wahyu akan ke situ, Wahyu melihat Abdul. Ternyata hari ini Abdul pulang. Dari jauh Abdul memanggil kakaknya itu. Wahyu pun menghampiri adiknya itu. Keduanya mengobrol. Abdul pun berterima kasih ke kakaknya. Karena menurut cerita Rio, Wahyu sering membelikan mainan. Mendengar itu Wahyu tampak kaget. Tak hanya itu, Olive pun seketika kaget mendengar ucapan Abdul itu. Mereka berharap Rio tak bercerita lebih ke ayahnya. Tak lama Wahyu pun izin pulang karena ada keperluan. Padahal kenyataannya Wahyu tak sanggup membayangkan Olive bermain dengan suaminya. Sepanjang jalan Wahyu ngomel-ngomel tak karuan. Bahkan saat sampai rumah, anak dan istrinya pun kena omel. Dia tak sanggup membayangkan Olive wanita cantiknya itu bermain dengan suaminya. Wahyu sangat cemburu. Sampai saat Abdul akan pergi, Wahyu melihatnya dari kejauhan. Setelah Abdul pergi, Wahyu menghampiri Olive. Wahyu mengajaknya pergi jauh supaya bisa hidup bersama. Tapi Olive masih bingung dengan rencana mendadak ini. Tapi Wahyu terus mengajaknya. Akhirnya Olive pun menurutinya. Olive pergi bersama Wahyu dan Rio. Mereka pergi meninggalkan Abdul dan juga keluarga Wahyu. Sebenarnya mereka tak pergi jauh. Hanya di sebuah pemukiman yang mereka tak kenal siapa Wahyu dan Olive. Wahyu masih beberapa kali balik karena masih punya usaha di situ. Sedangkan Olive menghilang tanpa jejak. Abdul begitu terpukul mengetahui istri dan anaknya pergi. Sekian.